Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita usia, kesempatan, serta juga memberikan nikmat keislaman, keimanan, serta bagaimana pada siang ini kita kembali diberikan nikmat, salah satunya dengan hujan yang turun. Semoga terus menerus ya untuk bisa mengatasi kekeringan khususnya di negeri kita. Semoga terus menerus bisa turun hujan ya. Dan untuk pembahasan kita pada hari ini melanjutkan kajian tentang syarat-syarat sholat yang merupakan bagian yang kedua dari kajian fikih mengenai syarat-syarat sholat ini, yang dimana kita akan jelaskan perinci yang namanya syarat-syarat sholat. Dan kalau dibahas mungkin harus sekitar 4 pertemuan ya, insya Allah ya, kalau cepat ya. Kalau lama mungkin bisa lebih ya, mungkin 5 pertemuan untuk menyelesaikannya ya. Baik, apa itu syarat? Dijelaskan dalam kitab As-Salatul Mu'min fi Daw'il Quran wa Sunnah bahwa syarat atau asyartu itu artinya adalah tanda ya. Jadi syarat itu merupakan tanda seseorang masuk usia, kemudian tahun segini ya, tahun segini dia sudah balik ya. Tandanya adalah demikian ya. Ada yang mimpi, ada juga yang haid ya, dan seterusnya. Itu adalah tanda ya. Itu adalah syarat ketika seseorang masuk kepadanya kewajiban. Begitu juga di dalam Islam, maka syarat itu juga adalah secara bahasa tanda ya. Jadi kita mendapatkan tanda ini maka sudah disyaratkan, itu secara bahasa ya. Sedangkan di antara ayat-ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fahal yanzuruna illa sa'ata anta tiyahum bagtah faqad jaa asyratuha. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba. Jadi kiamat itu dengan tiba-tiba ya. Karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Surah Muhammad ayat 18. Sehingga kalau kita menyebutnya adalah asratus sa'ah, tanda-tanda kiamat ya. Itu dalam ilmu akidah. Artinya kalau secara bahasa asyartu itu adalah tanda. Sedangkan menurut istilah dijelaskan makna secara syariat
yaitu makna syarat adalah ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidzatihi, yaitu sesuatu hal perkara yang jika dia syarat itu tidak ada, maka sesuatu itu tidak dapat terwujud ya. Dan jika dia syarat itu ada, maka sesuatu itu tidak harus atau tidak ada wujudnya. Ini dijelaskan, bisa dilihat dalam kitabnya, dalam Al-Fawaid Al-Jaliyah fil Mabahis Al-Fardiyah Syekh Abdul Aziz bin Baz ya, bin Abdullah bin Baz ya. Nah ini contoh ya kita, misal wudu ya bagi sholat ya, gitu. Ketika akan mendirikan sholat, maka fa'as wigil wudu, perbaguslah wudu kalian. Itu merupakan syarat. Kalau tidak wudu berarti tidak boleh sholat ya. Bukan gitu juga. Artinya seseorang kalau mau sholat harus wudu gitu ya, harus bertoharoh ya. Jadi kalau mau sholat harus bertoharoh ya. Di antaranya tahapannya itu adalah wudu ya. Nanti turunan-turunannya ya, kalau tidak ada air nanti tayamum dan sebagainya, itu nanti turunan-turunannya dibahas di belakang ya. Jangan loncat ya, karena kita bukan membahas tentang tupai ya. Tupai pun kalau nggak mau loncat gitu. Karena suka ada ya bahasan kita ngebahas wudu, udah ada yang bertanya, langsung bertanya tentang tayamum ya. Wow. Padat banget itu ya. Padat tapi salah ya. Udah mau loncat aja ya kayak tupai ya. Nah gitu. Jadi ini tentang syarat sholat, diantaranya contoh wudu ya. Wudu itu merupakan syarat sholat ya, syarat sahnya. Sehingga kalau sholat tanpa wudu maka tidak sah gitu ya. Karena itu wudu, jika tidak ada wudu maka tidak mungkin sah sholatnya, atau batal wudunya. Nah itu tidak sah sholatnya ya, kecuali dengan beberapa sebab ya. Itu nanti turunannya nanti kita bahas lagi ya, tentang beberapa sebab ketika batal wudu karena uzur ya, penyakit misalnya, penyakit itu tuae gitu nya. Aya dia itu tuae asam urat misalnya. Nah, ini kan hitut wae misalnya kan ada ya, jamaah saya ini di salah ya, hitut wae gitu. Demi kan hitut nate bauna sama masjid gitu. Pernah itu, pernah ya, tapi tadi ceritakan saha lah. Power ceritakan banyak. Jadi ada itu ya, orang yang hitut wae gitu ya. Sampai berkali-kali hitutnya teh gitu ya, kentutnya itu. Kayak nih nanti bagaimana? Apakah dia terus wudu kan, bolak-balik wudu kan? Kamu mau dianya sholatna misalnya di atas gitu ya, sholatnya di atas, tempat wudunya di bawah, kan itu berat buat dia. Apalagi kalau sudah tua ya. Kalau muda mah kayak bolak-balik gitunya seberapa kali agak masalah gitunya. Dan kalau mah tuh kumahanya cangkelna aduh kebayang gitunya. Nah ini nanti ada kita bahas ya gitu di belakang ya bahasanya ya, itu kan aya namanya nyumput lah bahasa namanya. Kalau penasaran cari kajian yang lain gitu ya. Jadi wudu itu adalah syarat sah sholat ya, karena wudu merupakan syarat sholat. Dan kalau dia wudu itu ada, tapi kalaupun misalnya sudah wudu, tidak harus seseorang itu sholat ya gitu. Misalnya wudu untuk membaca Al-Quran,
ya tidak harus dia sholat dulu ya, gitu. Atau wudhu untuk tidur ya, tidak harus dia sholat dulu gitu. Tapi wudhu itu hanyalah syarat untuk sholat gitu, tapi tidak mesti untuk sholat saja gitu. Paham tuh? Ya, nah ya. Jadi maksudnya jika seseorang telah berwudhu dan ya tidak mesti harus sholat ya. Lihat dalam Syarhul Mumti Ibnu Utsaimin. Jadi ini merupakan kesempurnaan syariat Allah ya. Allah memberikan syarat-syarat, rukun-rukun, dan juga kewajiban-kewajiban, termasuk sunnah-sunnahnya itu adalah merupakan syariat gitu ya. Yang syarat ini harus dipenuhi gitu. Dan syariat harus ditaati gitu ya. Karena seseorang tidak menaati syariat, maka tidak akan baik ya keislamannya, dan cenderung ia melakukan hal yang baru di dalam agama. Nah itu, sehingga kalau kita mempunyai keimanan, maka penuhilah syarat-syarat itu ya. Syarat itu kan banyak ya, bisa syarat dalam bidang akidah, ada syarat dalam bidang muamalah, ada syarat dalam bidang fikih misalnya. Begitu juga syarat dalam sholat gitu ya. Nah ya, baik. Jadi kita perincikan saja bahwa syarat itu global ya. Jadi syarat itu merupakan global di dalam Islam. Itu merupakan ciri-ciri ajaran Islam gitu ya. Yang ajaran Islam itu dikatakan oleh Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu Islam dinan gitu ya. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kaliannya Islam gitu ya. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu gitu ya. Gitu. Sudah disempurnakan. Nah, itulah kalau secara muqaddimah bagaimana kita perinci apa itu syarat ya gitu. Tapi secara muqaddimah kalau terlalu panjang gitu ya, terlalu khusyuk gitu ya. Kita langsung masuk saja bahwa syarat sholat itu ada berapa? Ada 5 betul ya. Betul, kalau di kitab ini ada 5 ya. Tapi kalau di jumlah semuanya ada 9 ya. Ada 9 di jumlah. Kalau di jumlah secara syarat-syarat itu adalah semuanya ada 9 ya. Kalau ini kan secara simpelnya gitu ya, ada 5. Kalau saya meringkasnya ada berapa kemarin? 18. Ada 3 ya. Seperti 18 semuanya. Pertama meren rukun sholatnya. Ada 3 ya. Pertama apa? Syarat yang merupakan kewajiban mukallaf ya gitu. Apa saja kemarin? Islam, balik, berakal ya. Terus mampu. Nah, nggak usah ditanya, pasti mampu ya gitu. Kira aku tuh mampu sholat namanya gitu ya. Dat kolot ya tuh. Begitu ya. Jadi Islam balik berakal ya, 3 saja gitu ya. Terus dari segi syarat sholat dalam Al-Quran itu toharoh, menutup aurat, masuk waktu gitu ya, menghadap kiblat tuh kan. Jadi berapa? 7 ya, 7. Toharohnya ada 2, tapi toharohnya ada yang toharoh secara badan, ada toharoh jasad, ada toharoh juga secara tempat ya gitu. Ada toharoh dengan wudhu, ada tempat, dan juga pakaian ya. Jadi berapa? 8 ya, 8. Satu lagi niat ya, tuh 9 ya. 6 ya. Bingung? Yang kayak di kotret deui. Hanya itu saja dulu ya, gitu ya.
Kalau bingung ini ada bukunya di sini ya gitu. Tinggal di copy ya PDF-na ya. Tuh, baik ya. Oke deh ya. Eh, kita bahas saja langsung dari yang pertama. Sedikit lagi ya. Insya Allah dalam waktu 5 menit lagi ya. Kita rincikan sedikit saja ya tentang syarat yang pertama yaitu Islam. Apa itu Islam? Nah, ya. Islam itu istislamu lillah bit tauhid wal inqiyadu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yaitu secara Islam dalam bidang akidah ya. Ya berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan taat gitu ya, mewujudkan dengan ketaatan dan juga meninggalkan kesyirikan dengan pelakunya juga, yaitu adalah Islam ya gitu secara akidah. Tapi kalau yang dimaksud Islam di dalam syarat sholat ini adalah telah bersyahadat ya, telah bersyahadat sejak dalam kandungan kita sudah sejak dalam alam ruh ya kita sudah bersyahadat gitu ya. Dalilnya surah Al-A'raf ya, surah 7 Al-A'raf ayat 172 ya. Wa idza qadarabka ya kata Allah alastu birabbikum ya. Qalu bala syahidna gitu. Kata Allah, apakah aku ini adalah Rabbmu? Kata kita, qalu bala. Ya, gitu. Kami bersaksi. Nah, itu adalah syahadat ya. Bagi semua orang ya. Nah, jadi kan kalau kullu mauludin yuladu alal fitrah ya. Jadi semua itu fitrah ya, Islam gitu. Sejak dilahirkan itu. Berarti kita sejak dilahirkan Islam ya gitu. Itu. Sanes Islam ti bapa jeung indung gitu ya. Sanes kitu wae nya. Tapi sudah dilahirkan gitu ya gitu. Karena itu kita sudah Islam gitu ya. Nah kedah syahadat deui tekedah gitu nya. Ripuh gitu nya. Syahadat deui gitu nya. Kamu disaksikan ku si kiai ieu atau si ustad ieu nya di organisasi ieu gitu nya. Nah, itu berat gitu ya. Tidak usah gitu ya karena tidak ada kewajibannya gitu. Kecuali kalau dia sudah kafir ya. Nah, kalau kafir berarti masuk Islam syahadat lagi gitu. Gitu simpel kan. Ajaran Islamnya terkedah di liar-liar gitu nya. Gitu ya. Jadi Islam yang dimaksud di sini adalah telah bersyahadat. Lawannya adalah kafir ya. Yang orang kafir amalnya tertolak gitu. Orang kafir amalnya tertolak apapun amal yang ia perbuat ya. Sodakoh gitunya apalnya eta pemain Barcelona gitunya, pemain Real Madrid gitunya. Ya gitu. Eta kan sodakohnya ke Palestina gitunya. Sodakoh ke Suriah gitu. Tapi mal diterima amal mah gitunya. Si CR nya, saya CR teh. Kalau nggak CR mah geus pindahnya ka Juve ayeuna nya. Geus pindah ka Juve ayeuna mah. Terus si LM nya nah gitu kan teu diterima gitu nya amalna akhirnya kajen seueur oge sedekahna nya gitu. Nah gitu ya. Jadi itulah bagaimana orang-orang kafir tidak akan diterima sedekahnya. Karena itu amal mereka walaupun sebanyak mungkin tidak akan diterima. Namun dasarna itu dalilna dalam surah At-Taubah ayat 17 ya. Maka nalil musyrikina ayyamuru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid. Jadi terpantas gitu ya. Itu kan artinya kalau tidak pantas tidak perlu ya. Tapi mun yang sedekah ke masjidnya tarima we gitu nya gitu. Emang enggak we gitu terima sedekah rek
tanah nakar masjid mangga gitu ya. Tapi sebenarnya tidak akan diterima gitu ya, karena dia kafir gitu. Sedang mereka dalam mengakui bahwa mereka adalah kafir gitu. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, yang terhapus amalannya, dan mereka kekal di dalam neraka. At-Taubah ayat 17. Jadi jelasnya kekal dalam neraka gitu ya. Terkedah di taros deui-nya. Itu kan orang-orang liberal masuk pika liar gitu nya. Terkedah dibahas lah nu kieu mah gitulah. Bisa jadi sing bener sorangan gitu nya. Gitu. Tong ngaku bener lah Islam mah lah. Ngabahas kabeh nu selain Islam masuk neraka gitu. Anjeun oge candang terus surga gitu ya. Betul kan? Sok itu nya orang liberal mah nya. Da geus aya di Al-Qur'an oge nya. Terus aya ya gitu nya. Nah, da sing horeng meureun nolak Al-Qur'an gitu nya. Nah, gitu. Yang jelas Al-Qur'an kieu gitu nya. Itu teu bisa diubah gitu nya. Teks ayat sa huruf oge teu bisa diubah gitu nya. Nah, itu mata kita jangan terbawa-bawa ya oleh orang-orang seperti itu ya. Gitu. Tetap bahwa akidah ini adalah ilmu yang paling utama dalam Islam ya, yang harus kita bahas gitu. Kewajiban tuh ya. Pokoknya agama Islam itu akidah ya, tauhid gitu. Satik deui-nya. Dan juga firman Allah Ta'ala yang lain dalam Al-Furqan ayat 23. Nuqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Surah Al-Furqan ayat 23. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Al-Furqan ayat 23. Jadi ini ada perselisihan di antara para ulama apakah orang kafir itu dihisab di hari kiamat atau tidak. Ya itu Allah alam ya. Tapi yang jelas adalah orang-orang kafir tidak akan diterima amalannya. Gitu ya. Karena itu keislaman merupakan syarat pertama di dalam beramal ya. Dan mewujudkannya dengan bertauhid gitu ya. Nah, itu syarat yang pertama yaitu tentang Islam ya. Ya, kayaknya 8 poin deui-nya can dibahasnya. Tapi waktu tanya ya. Sudah terkonek gitunya. Jadi jelas gitu. Nah, nanti kita akan membahas tentang berakalnya gitu ya. Nah, ini ada beberapa poin lagi ya kita akan bahas dan akan kita perinci dalam bahasan tersendiri ya gitu ya. Mungkin itu saja dahulu yang bisa saya sampaikan, dan ingat-ingat saja ya untuk kajian fikih kita tentang syarat-syarat sholat ya yang 9 gitu ya. No penting ingat no tiluna gitu ya. Sehingga yang 3 itu kita nanti mengingat yang 9 ya gitu. Terus hafal rumus namanya sehingga matematikanya. Nah, matematika gitu. Tapi matematika mun lieur mah da geus lieur gitu nya. Gitu ya. Baik ya. Kita tutup dengan doa saja ya. Pemain bola. Baik ya. Mungkin itu saja dahulu. Barakallahu fikum. Ingat-ingat saja ya ilmunya ya. Wa'fu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Insyaallah besok kita lanjut tafsir surah Al-Baqarah. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.